Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Agustin Widiawati, absen 13, kelas 12 AKL 1 dari kelompok 5. Saya akan memberikan tutorial menginput transaksi penyesuaian dan laporan keuangan sampai membuat backup untuk kasus perusahaan PT Arjuna Wijaya menggunakan aplikasi MyYop versi 18 ID. Langsung saja kita masuk ke transaksi penyesuaiannya. Langsung saja kita cari transaksi penyesuaiannya. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini adalah data penyesuaian per 31 Desember 2020. Pertama, ini dokumen 1 berisi telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri. Tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut. Pendapatan bunga 5.320, beban administrasi bank 250, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Langkah-langkah untuk memasukkannya adalah kita klik akun, kemudian kita klik record journal entry. Nah, di sini adalah tampilannya. General Journal kita isi sesuai pada dokumen 1, yaitu kita isi dengan BM12-1, tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya diisi penerimaan rekening koran dari Bank Mandiri. Kita isikan sudah sesuai pada dokumen 1. Kemudian akun-akun yang digunakan adalah yang pertama adalah cash in bank. Nomor akunnya 11100. Kita masukkan. Kemudian akun yang kedua yaitu Bank Service Charge pada nomor akunnya 11300. 1200. Maaf, di sini 1200. Kemudian yang ketiga akunnya adalah income tax expense 91300. Yang keempat akunnya adalah interest revenue 8100. Nah, cash in bank ini berada di sebelah debit sebesar 4.006.000. Kemudian bank service charge di sebelah debit sebesar 250.000. Kemudian income tax expense 1.064.000. 1.064. Di sini interest revenue di sebelah kredit sebesar 5.320 tabs. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita record. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan dokumen transaksi yang kedua. Isi memonya data penyesuaian akhir periode. Persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Persediaan perlengkapan toko yang tersisa sebesar 6.500. Persediaan
Maaf, asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 8 juta. Iklan dibayar di muka untuk 24 kali terbit dan telah terbit 8 kali. Langkah-langkahnya, kita klik akun, kemudian kita klik record journal entry. Untuk general journal, kita isi sesuai pada dokumen 2, yaitu BM 12-2. Tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya data penyesuaian akhir periode. Akun-akun yang digunakan, yang pertama yaitu Store Supplies Expand. Kemudian Store Supplies. Kemudian Insurance Expand. Kemudian Perpait Insurance. Kemudian Advertising Expand. Dan yang terakhir yaitu Perpait Advertising. Kemudian untuk mengisi saldonya, bagian akun Store Supplies Expand dan Store Supplies, kita lihat dulu di neraca saldo pada perlengkapan. Pada neraca saldo, Store Supplies sebesar 10.700.000. 10.700.000 dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa sebesar 6.500.000. Hasilnya yaitu 4.200.000. Jadi untuk Store Supplies Expand saldonya 4.200.000 berada di sebelah debit. Untuk Store Supplies, saldonya sebesar 4.200.000. Untuk Insurance Expand dan Perpait Insurance, saldonya sesuai pada dokumen 2, yaitu sebesar 8 juta. Untuk Advertising Expand dan Perpait Advertising, di sini merupakan iklan dibayar di muka. Berarti 8/24 dikali 12 sama 12 juta sama dengan 4 juta. Jadi Advertising Expand dan Perpait Advertising sebesar 4 juta. Untuk 12 juta, kita cari atau kita peroleh dari neraca saldo bagian Perpait Advertising sebesar 12 juta. Jadi untuk saldo Advertising Expand dan Perpait Advertising sebesar 4 juta. Hasilnya dari 8/24 dikali 12 juta sama dengan 4 juta. Kemudian pasti kita Ctrl R. Ini jurnal penyesuaiannya. Kemudian kita klik OK.
Pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita klik record. Kita lanjutkan lagi untuk dokumen transaksi penyesuaian yang ketiga. Isinya cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 2,5% kali saldo piutang dagang akhir periode. Listrik dan telepon bulan Desember sebesar 4.650.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2021. Beban gaji dan upah sebesar 25.800 juta, PPh pasal 21 yang dipotong 2.105.000. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 23.695.000. Langkah-langkahnya sama, kita klik akun, kemudian record journal entry. Bagian general journal, kita isi BM12-3. Tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya data penyesuaian akhir periode. Untuk akun-akun yang digunakan, yang pertama adalah bad debt expense. Kemudian allowance for debitful debt. Kemudian telepon, water, and electricity expense. Kemudian accrued expense. Kemudian wages and salaries expense. Kemudian income tax payable. Kemudian accrued expense. Ini tadi adalah wages salaries. Kemudian kita isi saldonya. Di sini untuk akun bad debt expense dan allowance for debitful debt untuk cadangan kerugian piutang 2,5% dikali 995.170 juta sama dengan 24.879.250. Karena sudah ada di akun cadangan kerugian, maka 24.879 di 250 dikurangi 19 juta sama dengan 5.879.250. Jadi untuk
Saldonya sebesar 5.879.250. Kemudian untuk bagian allowance for debitful debt sebesar 5.879.250. Dan untuk telepon, water, and electronic expense sebesar 4.650.000 sesuai pada dokumen transaksi. Untuk waktu salaries expense, income tax payable, dan accrued expense sebesar 800.000. Dan income tax payable di sebelah kredit sebesar 2.105.000. Untuk accrued expense sebesar 23.695.000. Maaf, untuk yang pakai salaries ini seharusnya sebesar 25.800.000. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita Ctrl R. Ini jurnalnya, seperti ini jurnalnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita lanjutkan untuk dokumen transaksi yang keempat. Langkah-langkahnya sama. Untuk bagian general journal, kita isi BM12-4. Untuk tanggalnya, tanggal 31 Desember 2020. Untuk memonya, kita tulis data penyusutan aset tetap tahun 2020. Nah, di sini isi memonya building at cost sebesar 37.500, vehicle at cost sebesar 51.562.500, equipment at cost sebesar 48.900. Jadi akun-akun yang digunakan yaitu debt expense building. Kemudian
debt expense vehicle. Kemudian debt equipment. Kemudian Baldis akun depreciation. Kemudian vehicle akun debt. Kemudian equipment akun debt. Nah, untuk saldonya depreciation expense building di sebelah debit sebesar 37.500.000. Kita isikan sesuai pada dokumen yang keempat. Saldonya sesuai. Debt expense vehicle sebesar 51.562.500. Yang ini sebesar 48.900.000. Untuk building expense untuk building akun depreciation sebesar 37.500.000. Maaf tadi ada yang salah. Untuk vehicle akun depreciation sebesar 51.562.500. Untuk equipment sebesar 48.900. Kita tap, pastikan out of balance-nya sudah 0, kita Ctrl R. Ini hasil jurnalnya, kemudian kita klik OK, kemudian kita record. Kita lanjutkan untuk menginput dokumen transaksi penyesuaian yang kelima. Yang pertama berisi angsuran PPh pasal 25 bulan Desember akan dibayar bulan Januari 2021 sebesar 6.500.000. Langkahnya sama, kita klik akun kemudian record journal entry. Untuk bagian general jurnal, kita isi BM12-5. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Untuk memonya kita isi penyesuaian angsuran PPh pasal 25 bulan Desember. Pasal 25. Untuk akun-akun yang digunakan, yang pertama yaitu ini aneh kok enggak barang cancel. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi dokumen yang kelima,
Isinya yang pertama, angsuran PPh pasal 25 bulan Desember akan dibayar bulan Januari 2021 sebesar 6.500.000. Caranya sama, kita klik akun kemudian record journal entry. Bagian general jurnal, kita isi BM12-5. Untuk tanggalnya, yaitu 31 Desember 2020. Untuk memo, kita isi penyesuaian angsuran PPh pasal 25. Untuk akun-akun yang digunakan, yaitu yang pertama Perpet Income Tax. Yang kedua yaitu Income Tax Payable. Untuk Perpet Income Tax, saldonya sebesar 6.500.000. Dan pastikan untuk out of balance-nya yaitu 0. Kemudian kita Ctrl R. Ini jurnalnya seperti ini, kemudian kita klik OK, kemudian kita record. Untuk melanjutkan transaksi pada dokumen 5 ini, kita copy file master 3 menjadi file master 4. Kita klik file, kemudian open file. Kita copy. Kemudian kita ganti namanya. Menjadi 04. Setelah itu kita buka master 4. Untuk melanjutkan yang transaksi yang nomor 2 ini, caranya sama, kita klik akun, kemudian record journal entry. Untuk general jurnalnya, diisi BM 12-5 dan tanggalnya 31 Desember 2020. Untuk memonya, penyesuaian PPh badan. Setelah itu, untuk melanjutkannya, kita lihat laba bersihnya. Kita klik minimize, kita klik report, kemudian index to report, kita klik profit and loss accrual. Kita klik Januari to Desember, kemudian display. Di sini laba bersihnya sejumlah 1.570.214.650. Dan untuk menghitung telepon, water, and electronic expense sebesar 12 juta ditambah repair and maintenance expense 5 juta
ditambah bad debt expense sebesar 5.879.250 dikurangi interest revenue sebesar 11.420 ditambah income tax expense sebesar 4.464. Maaf, untuk income tax expense ini sebesar 1.464 sama dengan 1.586.137.900. Hasilnya ini merupakan laba fiskal atau PKP yang sudah dibulatkan. Untuk mencari PKP atau penghasilan kena pajak, 22% dikali 1.586.137.000 sama dengan 348.950.140. Laba bersih setelah pajak sama dengan laba fiskal dikurangi pajak, yaitu 1.586.137.000 dikurangi 348.950.140 sama dengan 1.237.186.860. Kemudian kita masukkan caranya, kita klik ini di minimize. Akun-akun yang digunakan yaitu corporate income tax expense. Yang kedua, prepaid income tax. Yang ketiga yaitu income tax R29 payable. Untuk corporate income tax expense ini sebesar 348.950 dan untuk prepaid income tax 78 juta. Income tax R sebesar 270.950. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita record. Setelah transaksi penyesuaian sudah selesai, saya akan memberikan tutorial menyusun laporan keuangan. Langsung saja kita masuk pada laporan yang pertama. Untuk laporan yang pertama dan laporan yang kedua kita menggunakan master 3. Langkah-langkahnya, kita klik report, kemudian index to report, kemudian kita cari yang akun bagian trial balance. Kita klik trial balance, kemudian select period kita isi dengan Desember. Kemudian setelah itu kita klik display. Setelah itu kita klik send to PDF. Kita kasih nomor 1. Kemudian kita save. Kemudian untuk laporan yang kedua
Caranya sama, kita klik report, index to report, kemudian kita cari profit and loss. Kemudian ini diisi Januari to Desember. Kemudian kita klik display. Setelah itu send to PDF. Kita beri nomor 2. Kita save. Kemudian untuk yang kedua, caranya sama. Dan untuk yang ketiga ini kita menggunakan master yang keempat. Kita klik file, open file, no. Kemudian kita klik master yang keempat. Untuk mengerjakannya caranya sama, kita klik report, kemudian index to report, kemudian kita cari profit and loss, kita klik profit and loss accrual, kita ganti Januari to Desember, kemudian display, send to PDF, kemudian kita beri nomor 3. Kita save. Kemudian kita close ini. Untuk yang keempat, kita klik report, sama caranya index to report, kemudian kita cari bagian akun, kita klik balance sheet, standar balance sheet, kemudian kita diisi Desember, kemudian display, send to, kemudian di PDF, kita kasih nomor 4. Kita save. Kemudian ini kita close. Dan untuk yang kelima, caranya sama. Kemudian kita cari yang banking. Kita cari banking, kemudian check way and deposit. Statement of cash flow. Kemudian di sini diisi Januari to Desember, kemudian kita display, kemudian send to PDF, kita kasih nomor 5. Kita save. Kita close. Dan untuk yang keenam, kita klik report, kemudian index to report, kemudian kita klik banking,
bagian transaction journal, cash reserve. Kemudian customisnya kita isi Desember to Desember. Desember to Desember. Kemudian display, kemudian send to, kemudian kita PDF, kemudian kita kasih nomor 6. Kita save, close. Dan untuk selanjutnya caranya sama, kita klik report, index to report, kemudian kita klik banking, kita cari yang bagian transactional journal, cash disbursement, customize, kemudian diisi dengan Desember to Desember. Kemudian klik display, send to, PDF, kita kasih nomor 7. Kita save, kita close, kemudian kita klik reports, index to report, kemudian kita klik sales, kita cari transaction journal, kita klik sales and receivable journal. Ini Desember to Desember, kemudian kita display, send to, PDF, kita kasih nomor 8. Kemudian ini kita save, kita close. Untuk selanjutnya caranya sama, kita klik report, index to report, kemudian kita klik purchase, kemudian transaction journal, kita klik purchase and payable journal, Desember to Desember, kemudian display, send to, PDF, kita kasih nomor 9, kita save, kita close, kemudian kita klik report, index to report lagi. Selanjutnya kita klik akun, kita cari bagian transaction journal, kita klik general journal, kita cancel, kita klik general journal, Desember to Desember, kemudian kita display, kita send to, kemudian PDF, kita kasih nomor 10. Kita save. Kemudian kita close lagi, kita klik reports, index to report, kemudian kita klik inventory, kita cari item list summary, customer-nya kita pilih yang all, nih, kemudian kita display,
kemudian kita send to, kemudian kita PDF, kita kasih nomor 11, kita save. Kita close. Selanjutnya kita klik report, kemudian index to report, kemudian kita klik card, kemudian kita klik card list summary, kita klik display, kemudian kita send to PDF, kita masukkan ke dokumen, tugas akhir Mayap, send to PDF. Kita klik, kita kasih angka 12, kemudian kita save. Kita close, selanjutnya kita membackup, kita klik file, kemudian kita klik backup, kemudian cek company file for error, kemudian kita continue, oke. Kemudian kita save, kita tunggu, ini sudah terbackup. Sekian tutorial dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.